Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zafira Putri Nabila dari AM 6D Pagi dengan NIM 4112101116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang telah saya buat, yaitu mengenai pengungkapan sustainability reporting pada perusahaan manufaktur. Apakah human governance, corporate governance, dan IT usage itu penting? Di sini ada daftar isinya. Yang pertama ada latar belakang, terus yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada manfaat penelitian, yang kelima ada batasan masalah, dan yang terakhir yang keenam ada kajian teori literatur dan pengembangan hipotesis, dan yang terakhir ada metode penelitian. Oke, yang pertama ini ada latar belakang. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu rencana aksi secara global dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang dan mempertimbangkan kebutuhan di masa depan. Hal ini membentuk suatu perspektif di mana entitas bisnis juga harus mendukung strategi jangka panjang yang berkelanjutan tersebut. Untuk latar belakang selanjutnya ini, human governance pada perusahaan ditujukan pada kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh manajemen perusahaan kepada karyawannya untuk mengatur hubungan antara perusahaan dan karyawan. Sedangkan corporate governance yaitu kerangka kerja yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Tata kelola teknologi informasi atau IT governance dalam pengelolaan prosesnya, data ini merupakan pengelolaan manajemen aset yang penting bagi perusahaan. IT governance dalam mengelola proses data ini yang tidak baik ini dapat menimbulkan beberapa kendala yang akan menjadi ancaman seperti kehilangan, perusakan, penyadapan, pencurian data, dan lain-lain. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dengan judul terdahulu yaitu Sustainability Reporting Disclosure in Islamic Corporates, New Human Governance, Corporate Governance, and IT Usage Matter dengan penulis Idris Gautama, Hasnas Haron, Andres Gui, Elvinda Princess, dan Cynthia Atasari. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ini terdapat pada sampelnya. Untuk penelitian terdahulu ini, sampel yang digunakan oleh mereka itu perusahaan manufaktur syariah. Sedangkan sampel pada penelitian saya ini perusahaan manufaktur non syariah atau konvensional. Untuk perumusan masalah pada penelitian ini yaitu seberapa pentingnya human governance, corporate governance, dan IT usage terhadap sustainability report. Apakah dengan adanya human governance, corporate governance, dan IT usage ini dapat memberikan pengaruh terhadap pembuatan sustainability report yang baik gitu. Terus untuk tujuannya yang pertama ini ada umum, untuk menganalisis pengaruh human governance, corporate governance, dan IT usage terhadap sustainability report perusahaan. Sedangkan tujuan khususnya ini untuk mengetahui apakah ketiga aspek tersebut dapat meningkatkan pengungkapan sustainability report perusahaan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber riset dan sumber bacaan mengenai pengaruh human governance, corporate governance, dan IT usage terhadap sustainability report. Dan melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan mengetahui faktor apa yang berpengaruh tinggi terhadap pembuatan sustainability report yang baik dan dapat berpengaruh dalam jangka panjang. Untuk batasan masalahnya ini, agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan, maka penelitian ini memfokuskan ruang lingkup terhadap human governance, corporate governance, IT usage, dan sustainability report. Penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur non syariah yang menerbitkan sustainability report. Untuk kajian teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada stakeholder teori dan agensi teori. Untuk stakeholder teori sendiri ini merupakan
Tanggung jawab suatu perusahaan tidak hanya terbatas pada pemiliknya saja, tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusannya. Sedangkan untuk agensi teori ini mendasarkan pada hubungan kontrak antara manajemen dan pemegang saham atau pemilik. Menurut teori ini, karena adanya kepentingan yang bertentangan, hubungan antara pemilik dan manajer pada dasarnya sulit untuk terbentuk. Untuk kajian literatur yang saya gunakan, saya akan mengambil 4 karena sangat banyak, jadi saya membuat 4 di PPT. Yang pertama itu ada Sustainability Reporting Disclosure in Islamic Corporate Do Human Governance, Corporate Governance, and IT Usage Matter oleh Idris Gotama, Hasna Haron, Handres Gui, dan Elvinda Princess dan Cynthia Atasari yang diterbitkan pada tahun 2021. Terus yang kedua itu kajian literatur yang saya gunakan yaitu Sustainable Development Goal Reporting, Contrasting Effects of Institutional and Organizational Factors yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan autor itu ada Nafa Subramaniam, Suraliyah Akbar, Huisifu, Sopiaji, dan Niro Farik. Dan yang ketiga ada Standardization Cycle in Sustainability Reporting within the Global Reporting Initiative. Diterbitkan tahun 2024 dengan penulis Kim Evan Orsskog, Vilde S. Johansen, Nana-Line Storup, Dina Margarete Aspen. Dan yang terakhir ada The Role of the Board of Directors and the Sana Supervisory Board and on Sustainability Reports oleh Rita Wijayanto dan Dodi Setiawan, diterbitkan pada tahun 2023. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat tadi, terjadilah hipotesis. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesisnya. H1 itu human governance memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap sustainability report. Ditandai dengan H1 ke arah sustainability report, human governance ke sustainability report. Yang H2-nya ini corporate governance memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap sustainability report. Nih, kita lihat di sini ada corporate governance berpengaruh kepada sustainability report. Dan yang terakhir ini ada H3, yaitu IT usage memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap sustainability report. Yang terakhir ada IT usage atau IU berpengaruh terhadap sustainability report. Selanjutnya ini ada metode penelitian. Yang pertama ada operasional variabel. Untuk variabel ini ada variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Pada riset ini yang termasuk ke variabel dependen adalah sustainability report. Sedangkan yang variabel independennya adalah human governance, corporate governance, dan IT usage. Selanjutnya ini ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan sustainability report dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, Bursa Efek Indonesia, pada website perusahaan yang terkait. Dengan indikator yang saya gunakan ini untuk penelitian ini yaitu menggunakan standar GRI atau Global Reporting Initiative. Selanjutnya ada teknik penetapan jumlah sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang membuat laporan sustainability report yang terdaftar di BEI. Per 2023, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ini berjumlah 73 perusahaan. Sumbernya ini ada dari IDX. Karena populasi dari penelitian ini tidak banyak, maka saya sebagai penulis menggunakan sampel jenuh, di mana semua populasinya akan dijadikan sebagai sampel.
Kemudian selanjutnya ada teknik penarikan sampel. Untuk teknik penarikan sampel ini, saya menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Dari 901 perusahaan yang terdaftar di BEI, peneliti atau saya mengambil sampel sesuai kriteria yang dibutuhkan, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar dan perusahaan tersebut membuat sustainability report. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan sustainability report dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Terus selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sama seperti penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Uji yang digunakan pada penelitian ini adalah uji T atau t-test, merupakan tes statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di antara dua buah mean sampel yang dipilih secara acak dari populasi yang sama. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.